Dharma Pangrekun dan Kun Wardana ya, yang mengatakan bahwa bisa saja kemudian ketika mengumpulkan data itu nggak teliti gitu. Tapi dalam logika saya, bagaimana dia bisa mendapatkan data orang yang dia nggak kenal, dia nggak ada interaksi, dan dia tidak mendapatkan akses. Maka itu menjadi menarik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah, berbincang kali ini di podcast bersama dengan Aulia yang jarak jauh dari Australia. Waduh, dahsyat. Apa kabar, Om? Alhamdulillah, sehat, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Tapi kemarin sebelum Aulia berangkat, rasanya saya mendengar dari berita-berita dan media sosial yang pencatutan KTP itu. Waduh, itu memang lagi marak itu, sekarang lagi dibahas. Yang menarik adalah saya ingin mendapatkan cerita dari Aulia, sebenarnya apa sih yang terjadi, dan Aulia kan ahli di bidang IT ya. Saya ingin dapat cerita dari Aulia soal itu. Aulia, gimana, Aulia? Oke, saya koreksi dulu, Bang. Saya bukan ahli, saya hobi, Bang. Ya. Kalau ahli nanti para profesor marah. walaupun hobi, tapi saya memandang sebagai ahli. Siap. Ya, Bang. Ya, jadi ya. pada hari Jumat lalu, Bang, itu setelah sholat subuh ya, biasa kita kan main-main handphone ya. Saya lihat aplikasi X. Nah, kebetulan pas saya buka di timeline saya itu, beberapa orang itu komplain, Bang. Komplain bahwa nomor induk kependudukannya, yaitu data pribadinya, itu terdaftar sebagai pendukung dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan, yaitu Dharma Pangrekun dan Kun Wardana Abdaya. Nah, melihat itu kan bagi saya tertarik, Bang, karena saya memang seperti Abang sampaikan tadi, saya concern soal keamanan siber, concern soal perlindungan data pribadi. Nah, saya bukalah websitenya Info Pemilu dan cek pendukung yang ada di KPU itu. Saya input juga nick saya, Bang. Saya input di sana dan saya kaget. Ternyata nick saya juga terdaftar sebagai pendukung Dharma Pangrekun dan Kun Wardana Abdaya. Nah, jelas dong kita sebagai bagaimanapun saya masih ASN sekarang, Bang ya. Saya masih ASN dan yang jelas walaupun terlepas saya ASN atau tidak, bagi saya ini perlakuan yang salah gitu loh. Karena bagaimanapun saya tidak pernah mengenal yang namanya Dharma Pangrekun maupun Kun Wardana Abdaya. Saya nggak pernah kenal orang ini, dan bagaimana mungkin dia mendapatkan data pribadi saya dan mendaftarkan saya sebagai pendukung dia. Jelas. Nah, makanya oleh karena itu saya juga ikut posting akhirnya di X dan juga di LinkedIn saya. Dan memang waktu itu responnya cukup banyak dan cukup viral waktu itu, Bang. Iya, menarik memang kalau dilihat dari kasus ini gitu ya. Ini kan ada dua perspektif tuh. Yang pertama dikatakan bahwa saya mendengar nih dari keterangan dari pihak Dharma Pangrekun dan Kun Wardana ya, yang mengatakan bahwa bisa saja kemudian ketika mengumpulkan data itu nggak teliti gitu. Tapi dalam logika saya, bagaimana dia bisa mendapatkan data orang yang dia nggak kenal, dia nggak ada interaksi, dan dia tidak mendapatkan akses. Maka itu menjadi menarik gitu. Dalam logika saya tentunya ada persoalan gitu. Jadi bukan sekedar semua barang di luar atau batu di luar yang berserak kita bisa pilih dari batu itu gitu, karena barangnya memang tersedia gitu. Tapi kan soal data pribadi ini kan seharusnya tidak bisa diakses oleh orang lain, dan kemudian data itu diakses dan ternyata aksesnya tanpa pemberitahuan gitu, atau tanpa izin ya. Itu kan kurang lebih seperti itu ya. Kalau dalam pandangan Aulia, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok bisa, dan jumlahnya banyak ternyata.
Saya juga mengkonfirmasi dari beberapa kerabat, ternyata anaknya Bang Anies juga datanya masuk di situ gitu. Jadi ini kan, betul. Ya ini kan hal yang aneh. Kalau dalam pandangan Aulia, bagaimana sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Oke, Bang, saya tambahkan sedikit, Bang. Jadi untuk syarat dukungan bakal calon gubernur maupun wakil gubernur jalur perseorangan tersebut tidak hanya data NIK, Bang. Tapi juga dibutuhkan surat pernyataan dukungan. Oh, pernyataan juga. Jadi bukan cuma NIK aja atau KTP aja, bukan ya? Enggak, Bang. Oke, kan kita lihat zamannya Bang Faisal Basri dulu maju sebagai calon gubernur DKI, mereka bikin posko. Ahok 2017 juga sempat bikin posko walaupun nggak jadi dipakai ya. Nah, calon ini yang si Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abdaya ini, kita nggak pernah dengar dia bikin posko di mana, Bang. Iya. Nah, saya patut menduga, ini kita berhipotesis, Bang ya. Saya patut menduga bahwa surat pernyataan saya itu dipalsukan juga, tanda tangan saya dipalsukan, sehingga dengan modal mereka memiliki data pribadi saya. Nah, kembali ke pertanyaan Abang tadi, bagaimana orang ini bisa dapat? Sederhana aja, Bang. Ternyata, Bang, saya ketika mengetahui data pribadi saya itu digunakan sebagai dukungan, saya memastikan kepada istri saya untuk mengecek juga NIK-nya. Ternyata istri saya tidak terdaftar. Terus yang kedua, saya cek pembantu saya, asisten rumah tangga saya, asisten rumah tangga saya masukkan NIK-nya, ternyata terdaftar, Bang, sebagai sebagai pendukung calon kepala daerah di Pandeglang, karena KTP-nya KTP Pandeglang. Nah, dari sana kan kita tahu nih bahwa kebocoran data pribadi itu tidak hanya terjadi di DKI, tapi di seluruh Indonesia. Patut menduga. Sekurang-kurangnya DKI dan Banten. Karena sebenarnya, Bang, saya itu per bulan Maret 2024 ini, saya itu sudah pindah ke Tangerang. KTP saya sudah KTP Tangerang. Jadi saya bukan warga DKI. Artinya data lama yang diambil itu ya? Data lama, Bang. Data kemungkinan sebelum Pilpres. Karena waktu saat Pilpres, saya memilih di Jakarta. Nah, jadi dari rangkaian peristiwa itu, Bang, kita kan patut menduga, Bang. Patut menduga, siapa sih yang pemilik data kependudukan kita? Ya Dirjen Dukcapil. Betul. Ada dugaan kebocoran data pribadi masyarakat di Dirjen Dukcapil, karena data itu jelas itu domainnya Dukcapil. Kita tidak menuduh ya, tapi kita menduga. Iya. Menarik sekali memang. Jadi yang pertama tadi yang Aul katakan bahwa ternyata untuk mendapatkan dukungan itu kan bukan hanya NIK atau KTP saja yang dikumpulkan ya. Tapi ada surat pernyataan ya. Saya baru paham nih. Memang kemarin saya sempat berpikir masa sih nggak ada keterangan gitu ya. Tapi betul yang dibilang kalau itu adalah ada surat pernyataan, berarti KPU dan Bawaslu harusnya ngecek ya. Apakah surat pernyataan itu benar ada? Karena saya mendengar dari beberapa bincang-bincang di media dari pihak Bawaslu pun mengatakan bahwa iya beberapa itu terkonfirmasi memang ada yang tidak benar gitu dan kemudian dikesampingkan saja. Tapi kan mestinya dia tidak boleh membiarkan adanya surat pernyataan yang diduga palsu gitu. Karena kalau itu betul surat keterangan yang diduga palsu itu adalah tidak pidana pemilu dan itu adalah pelanggaran berat ya dalam pelanggaran kepemiluan, kurang lebih begitu ya. Betul, Bang. Betul sekali, Bang. Karena gini, Bang, kita melihat ya bahwa saat ini di pilkada ini tidak hanya di DKI ya, tapi di seluruh Indonesia itu ada pilkada dan beberapa calon kepala daerah itu maju di jalur perseorangan. Saya patut menduga ini terjadi masif, Bang, tidak hanya di DKI. Terjadi masif di seluruh Indonesia dan kita patut menduga ada oknum yang bermain di sini sehingga data-data pribadi kita yang harusnya itu dikelola dan dijaga oleh negara itu bisa didapatkan oleh calon-calon kepala daerah tersebut atau tim sukses dari calon-calon kepala daerah tersebut. Dan menurut saya ini skandal besar, Bang. Jadi ini jangan dianggap sepele ya. Karena
kita sering beberapa waktu ini terjadi kebocoran data, terjadi peretasan, terjadi terakhir ada ransomware di PDN. Kita terlalu menyepelekan masalah keamanan data ini. Padahal ini dampaknya ke depan akan begitu besar. Dan hal ini juga sudah dilindungi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Nah, di Undang-Undang PDP itu Bang, itu jelas di pasal 665 itu diatur. Saya biar nggak salah saya baca sedikit nih Bang. Di pasal 65, setiap orang dilarang secara melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi. Oke, ya. Ada ancaman pidananya di situ ya? Ada ancaman pidananya di pasal 67, Bang. Oke. Pasal 67 itu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini jelas, ini udah delik Bang. Saya sempat mengikuti pembahasan di beberapa media dan saya juga melihat ada pemberitaan di media yang terkait dengan laporan yang ke Polda Metro Jaya. Ya, dan kemudian dikonfirmasi bahwa laporan itu ditolak karena domainnya Bawaslu begitu ya. Bawaslu. Saya setelah melihat terkait dengan aturan tadi yang awal sampaikan, mestinya bisa jadi ini ada kemungkinan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tahun 2022 tadi ya. Undang nomor berapa tadi Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ya. Kenapa? Karena dalam logikanya begini. Kalau ada orang, apalagi jumlahnya banyak, ratusan bahkan, bisa jadi kalau dicek semuanya bisa ribuan jangan-jangan. Bisa lebih banyak lagi. Kalau ternyata itu data-data itu adalah palsu, ya, dan kemudian data yang saya maksud adalah surat keterangannya yang palsu, ya, yang diduga palsu paling tidak. Maka mestinya kan bisa dicek itu dikumpulkan oleh siapa, sehingga akan bisa jelas siapa pihak yang berbuat itu. Dengan begitu, ini menurut saya ada dua persoalan. Yang pertama adalah masalah kepemiluan, di mana itu terkait dengan syarat-syarat dari salah satu peserta dalam hal ini ada Dharma Parekun dan Kun Wardana tadi. Dan yang kedua adalah pihak tertentu yang membuat yang membuat pemalsuan tadi atau menggunakan data yang mengakses dengan ilegal atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan haknya dan lain-lain, itu kan bisa menjadi pidana tersendiri gitu. Jadi menurut saya ini ada dua persoalan di sini. Kalau hanya kemudian dianggap bahwa yang salah dikeluarkan dari jumlah yang distorkan, saya kira ini salah paham ini. Karena bukan sekedar orang aksesnya salah gitu. Tapi karena memang ada data yang logikanya mestinya diduga sengaja gitu. Kenapa? Karena ada pernyataan harusnya. Betul. Kan kenapa kalau ada orang contohnya Aulia namanya dimasukkan, kan mereka kan logikanya harusnya bertemu salah satu ya dari orang yang menjadi relawan ya. Bertemu atau kemudian berkomunikasi paling tidak. Dan kemudian ada pernyataan yang dibuat dan seterusnya. Kalau tiba-tiba ada, ini kan harusnya bisa dilihat kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Betul banget, Bang. Jadi gini, Bang, kalau kita bicara proses bisnisnya, Bang, ini kan pertama, si calon itu, dia harus bertemu dengan orangnya, sekurang-kurangnya. Mendapatkan relawannya lah ya. Relawannya bertemu dengan para pendukung yang diklaim sebagai pendukung itu, dan meminta persetujuan yang bersangkutan untuk mendukung. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi KPU, mereka juga harus melakukan verifikasi faktual, Bang. Oke, betul. Jadi verifikasi faktual itu sistemnya sensus, bukan random. Bukan sampel ya? Bukan sampling. Jadi KPU juga harus memastikan terhadap semua nama yang diklaim yang jumlahnya lebih dari 600.000
orang itu yang diklaim sebagai pendukung itu harus dicek satu persatu, benar nggak Anda pendukung dari siapa namanya Dharma Pangrekon dan Kun Wardana. Nah, saya melihat ini tidak dilakukan oleh KPU. Saya melihat ini saya berani menyebut ini karena saya tidak pernah dikonfirmasi. Terus yang ketiga, yang ketiga, dengan adanya kejadian seperti ini, sebagai informasi, sampai hari Minggu siang, kebetulan saya kan memberi kuasa kepada PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Saya beri kuasa kepada mereka untuk melakukan pelaporan. Saya mendapat informasi dari PBHI bahwa sampai hari Minggu siang itu sudah 346 orang yang melaporkan kepada PBHI. Nah, dengan kondisi 346 orang tersebut, dan ketika itu sudah dilaporkan oleh PBHI kepada KPU dan kepada Bawaslu dan DKPP juga, dan rencananya juga ke Bareskrim, sebenarnya dari Bawaslu sendiri itu gampang Bang, tinggal cek surat pernyataan dukungan dari 346 orang itu. Jadi jangan hanya cek nicknya saja, tapi cek di surat pernyataannya. Saya meyakini Bang, semua surat dukungan itu template-nya sama dan tanda tangannya tanda tangan palsu. Mestinya semudah itulah melakukan upayanya ya. Ya, kita mantan penegak hukum Bang ya, dan kita biasa melakukan verifikasi dan proses audit seperti itu. Dan saya kalau seandainya Bawaslu nggak bisa, mungkin kita berdua bisa ngasih training ke Bawaslu untuk melakukan itu dengan benar. Usul yang bagus itu. Dan nggak perlu dibayar Bang, nggak perlu dibayar, pro bono nanti Bang. Pro bono ya. Ini karena kita ingin berbuat agar nggak sampai terjadi fraud dalam proses-proses seperti ini ya, atau kesalahan ya dalam proses-proses yang penting seperti ini. Dan logikanya ketika kita lihat dalam konfirmasi DPT contohnya, itu kan KPU itu kan nggak kesulitan karena mereka punya jejaring sampai di level RW barangkali ya, RT atau RW. Jadi mestinya nggak kesulitan. Kalau memang mengkonfirmasinya, kalau bilang 600.000 bagaimana cara mengkonfirmasinya? Jangankan 600.000, sekian juta DPT saja itu bisa dikonfirmasi gitu. Dengan datangi rumahnya satu persatu oleh KPU gitu. Jadi sebetulnya bukan isu ya untuk mengkonfirmasi dengan cara sensus, bukan dengan cara sampling tadi yang dikatakan. Dan memang karena ini adalah kewajiban, maka KPU-nya harus melakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti justru malah melakukan kesalahan, kurang lebih begitu ya. Jelas Bang. Saya meneruskan apa yang Abang sampaikan barusan. Secara logika ya Bang ya. Sebagai informasi katanya ada 600 ribuan pendukung Dharma Pangrekon dan Kun Wardana Abdaya. Seandainya KPU mempunyai jejaring masyarakat yang diberdayakan itu untuk coklit segala macam itu, ada 1.000 orang saja. Jadi satu orang bertanggung jawab atas 600 orang sebenarnya kan Bang. Dan itu gampang dilakukan gitu loh. Jadi bukan hal yang rumit. Nah, jadi ini saya meyakini Bang, itu tidak dikerjakan gitu loh. Kalaupun dikerjakan dengan tidak tuntas gitu Bang. Nah, begitupun dari sisi Bawaslu, jangan hanya mengeluh bagaimana caranya kita memverifikasi, waktunya pendek, segala macam. Saya mendengar kemarin dari salah seorang komisioner Bawaslu ya. Saya bilang kalau mereka diberikan tugas dan wewenang oleh negara, tidak ada alasan untuk menjawab seperti itu. Gitu loh. Jadi itu nggak niat kerja namanya kan kalau kita. Nah, sepertinya gini sepertinya KPU atau Bawaslu itu harus belajar dari kantor pos gitu. Bagaimana setiap hari dengan waktu yang singkat dia harus bisa mengirimkan surat-surat dengan bagaimana cara untuk memudahkan di klaster gitu. Logikanya kalau seandainya satu provinsi, ya kita bilang aja Jakarta gitu, kan dia bisa klaster per masing-masing kota, per masing-masing kecamatan, per masing-masing kelurahan, kode pos biasanya, atau kode pos, gitu, atau per masing-masing RW. Dengan begitu dia akan lebih mudah melakukan pengecekan. Tinggal di masing-masing klaster tadi yang sekecil mungkin yang dia bisa jangkau, yang dia bisa siapkan orangnya, tunjuk orang untuk melakukan tugas itu. Artinya yang dicek jumlahnya sedikit gitu. Dan begitu harusnya nggak lama gitu.
Dan kalau itu proses dilakukan dengan sistem seperti itu, saya yakin cuma 1 minggu udah selesai itu konfirmasi itu. Karena orangnya nggak banyak, anggap aja ketika dicek pertama kali orangnya lagi keluar kota gitu. Dan 2 hari kemudian baru ketemu nomor teleponnya begitu seandainya. Tapi kan kalau dalam satu wilayah, dalam satu kompleks, tentu kan mereka saling kenal, ada security yang bisa ditanya dan lain-lain untuk mendapatkan informasi soal orang yang mau dikonfirmasi, baik nomor teleponnya atau apapun. Jadi dalam logika saya ini kan bukan suatu hal yang rumit seharusnya. Tapi kalau bicara 600.000 memang iya. Tapi lagian siapa yang akan melakukan tugas pengecekan dengan 600.000 sekaligus gitu, tanpa diklaster kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin, ya. Apalagi gini Bang, ini kan lingkupnya kecil Bang ya, lingkup pilkada DKI ya. Kan luasnya DKI kan kita tahu ya, berapa lah luasnya DKI. Tidak seluas Pulau Kalimantan kan ya. Dan kerapatan penduduk DKI kan juga padat. Dan tadi seperti yang Bang jelaskan, kita ada sistem RT, RW, kepala lingkungan segala macam. Itu bisa diberdayakan kalau memang mau bekerja dengan benar gitu kan. Nah, juga kan ini kan sepertinya itu tidak dilakukan dan malah sibuk mencari pembenaran bahwa saya pernah Iya, yang saya karena keputus suaranya. Iya. Jadi memang yang saya lihat respon dari KPU itu seperti mencari pembenaran. Oh, itu ada kesalahan teknis, datanya belum diupdate segala macam. Apa-apaan KPU seperti ini yang sudah menyelenggarakan Pilpres kemarin yang dengan sumber daya yang begitu besar, ketika melakukan pilkada yang jaraknya hanya berapa bulan, mereka bilang tidak siap. Saya meyakini itu jawaban yang tidak pantas dari seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya. Jadi gitu Bang. Oke. Maaf tadi agak keputus sedikit. Saya pernah punya pengalaman menangani perkara yang di Medan lah gitu ya. Waktu itu mengkonfirmasi ribuan atau mungkin puluhan ribu bansos. Bantuan sosial, betul bansos ya. Bansos yang diserahkan dengan proposal, dengan itu hampir mirip dengan kasus ini. Dan waktu itu saya bisa menyelesaikan dengan waktu yang sangat singkat dengan cara saya berdayakan para kalau di Medan itu Kepling ya. Saya bisa berdayakan dan kemudian saya mengkonfirmasi dengan saya memberdayakan mereka dengan saya membuatkan sistem form isian yang perlu diisi dan checklist. Sederhana sekali dan itu padahal konfirmasi kompleks. Kalau yang ini kan konfirmasi sederhana. Apakah benar ada? Cuman sederhana sekali. Saya pernah melakukan dengan konfirmasi kompleks dan itu dilakukan oleh penyidik KPK yang jumlahnya paling satu tim berapa orang ya? 6 orang, 4 orang ada yang 5-6 orang ya. Itu kita bisa lakukan dengan waktu yang sangat singkat. Seingat saya sekitar nggak sampai 10 hari, saya bisa selesaikan mengkonfirmasi semuanya. Harusnya pola seperti ini kan bukan rumit ya, apalagi KPU punya banyak pengalaman karena sudah menyelenggarakan pemilu dan pilpres terutama dan mereka bisa melakukan itu dan pendataan DPT pun dia bisa lakukan. Artinya harusnya nggak ada isu ya soal ini. Tapi kalau bicara ini berat karena jumlahnya banyak segala macam, saya kira alasan lah itu ya. Betul Bang. Iya. Dan sebetulnya yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa sebenarnya siapa yang berbuat ini. Karena dalam pemilu itu ada pidana pemilu. Dan itu ada sanksi pidananya. Dan Bawaslu harusnya ketika mengetahui fakta-fakta ini, harus proaktif melakukan pemeriksaan. Dan Panwaslu kalau nggak salah ya. Panwaslu apa namanya itu ya. Gakumdu ya maaf. Gakumdu itu harusnya setelah mengetahui fakta-fakta itu maka dia punya kewajiban untuk menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana pemilunya. Jadi sederhana sekali semestinya ya. Sangat mudah Bang. Sangat mudah, sangat sederhana. Iya, menarik sekali. Dan tentunya kita berharap hal-hal seperti ini betul-betul dilakukan pengawasan dan tindakan yang cukup, yang semestinya gitu. Karena kalau tidak, ke depan orang banyak niru pola-pola seperti ini. Kenapa? Toh juga kalau ketahuan,
seandainya benar ada tindak pidana ya, atau ada kejahatan atau pemalsuan, seandainya benar, itu toh kalau ketahuan cuman dikeluarkan aja jumlahnya dari yang sudah distorkan. Ini kan tinggal dikurangi. Apa ya? Ya, saya pikir apa ya? Terlalu ngawur lah ya. Iya. Kalau kata Rocky Gerung terlalu dungu gitu ya. Ampun. Tapi benar Bang. Jadi memang ini kan isunya ada dua ya Bang Eko bagi saya ya. Isu pemilunya sendiri, isu pilkadanya sendiri, dan ini soal demokrasi ya, soal suara rakyat ya. Dan ini ke isu besar di belahan dunia manapun. Soal isu pemilu itu ada isu besar. Kedua, ada isu soal keamanan data pribadi. Yang ini di zaman IT ini, di zaman digital ini, itu menjadi aset yang sangat berharga dan sangat berbahaya ketika itu dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dua-duanya itu ada domain negara di sana, Bang. Ada domain negara yang harus melindunginya. Di KPU yang harus melindungi proses demokrasi. Sementara ada juga domain negara yang untuk melindungi data pribadi. Nah, data pribadi ini di Undang-Undang PDP ini, Bang, itu diamanatkan dalam 2 tahun itu harus terbentuk lembaga perlindungan data pribadi. Sementara ini 2 tahunnya itu bulan Oktober ini, Bang. Sekarang sudah bulan Agustus. Itu belum ada lembaganya. Nah, tapi undang-undangnya sudah berlaku. Ancaman pidananya itu sudah tetap berjalan. Nah, berarti kan polisi harus punya wewenang untuk melakukan itu, gitu, Bang. Ya, betul. Makanya saya agak terkejut ketika kemarin dari Polda Metro justru malah menolak laporan itu karena dilihat itu sebagai domainnya dari Bawaslu ya. Dalam logika saya mestinya jangan terburu-buru untuk menolak ya. Karena atau mungkin Bawaslu ketika kemudian memeriksa ada indikasi tidak pidana, dia harus juga menyerahkan kepada Polda Metro atau mungkin Gakumdu ya kalau ternyata itu diyakini sebagai tidak pidana pemilu ya. Kalau terkait dengan perlindungan data pribadi ini, Aulia, tentunya kita tahu bahwa lembaga yang khusus dibentuk untuk perlindungan data pribadi belum ada. Tanggung jawab siapa itu sekarang dengan terkait dengan kewajiban perlindungan data pribadi yang tentunya itu menjadi hal yang sangat penting bagi kepentingan warga negara. Seharusnya sekarang tanggung jawab siapa itu, Oli? Ya, karena saat ini lembaganya belum terbentuk, yang bertanggung jawab khususnya kalau kita berarti tergantung dari jenis datanya, Bang. Kalau ini data kependudukan, berarti wali datanya itu adalah Dirjen administrasi kependudukan, Dukcapil, pendudukan dan catatan sipil. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Jadi nggak boleh sembunyi nih Dukcapil nih, karena ini data penduduk loh yang tersebar dan digunakan untuk mendukung calon kepala daerah tanpa izin. Nah, harus lakukan audit juga, Bang. Ini kebocorannya di mana gitu loh. Ini kan jangan sampai ini terjadi kejadian berulang-ulang terus dan negara selalu terlambat meresponnya. Itu, Bang. Ya, menarik sekali ini. Jadi Dukcapil juga mestinya nggak boleh sembunyi dari persoalan gitu ya. Tentunya bukan hanya Dirjen Dukcapil tapi juga Kemendagri dalam hal ini ya, Mendagrinya ya. Dan menarik sekali ini, dan kalau ternyata dari Aulia saja bisa menjelaskan atau memberikan gambaran bahwa diduga juga terjadi di daerah lain tadi yang asisten rumah tangganya juga menjadi korban dari di tempat lain. Saya mengajak ini para pemirsa juga tentunya ayo kita cek semuanya gitu. Jangan-jangan di tempat lain juga ada terjadi hal yang seperti ini karena kita tidak boleh kemudian memaklumi atau membiarkan atau permisif dengan praktek-praktek kecurangan atau praktek-praktek yang sifatnya fraud ya, sifatnya dilakukan dengan manipulasi atau dengan tidak atau melanggar hukum atau melanggar aturan yang ada. Kurang lebih seperti itu ya. Siap, betul, Bang. Jadi caranya gimana kalau orang-orang ini mau ngecek, Jadi, Bang, di website KPU itu nanti bisa di Google aja. Ini sederhana ya. Cek pendukung info pemilu KPU. Dan itu ada linknya di sana. Tinggal diklik. Saya nggak tahu ya apakah link tersebut
masih update atau sudah ditutup oleh KPU, saya nggak tahu. Tapi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu seperti itu. Tinggal diklik di sana, masukkan NIK, lalu cek di submit. Lalu di sana akan muncul apakah data pribadi kita, NIK kita digunakan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah atau tidak. Nanti akan muncul di sana. Ya, menarik ini. Dan tentunya kita terima kasih nih Ol atas informasinya dan penjelasannya. Semoga bisa juga membantu para pemirsa yang ingin juga mengecek apakah NIK-nya juga digunakan di tempat daerahnya masing-masing. Dan tentunya kita berharap Aulia bisa segera pulang. Kapan waktunya pulang nanti? Jangan lupa Ol, jangan menetap di Australia. Boleh nggak pulang? Oke Aulia, gimana? Boleh nggak pulang nggak? Nggak boleh ya? Janganlah. Oke, siap Bang. Oke Aulia, terima kasih. Semoga sukses, lancar, dan sehat selalu. Sama-sama Bang. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.